Hai sahabat muda milenial yang selalu menghindari kedatangan tukang parkir di pertokoan. Jumpa lagi bersama saya Iqbal dari Kebun Hidroponik Rindu Hijau. Untuk mengobati kerinduan Anda dengan kedatangan BLT, PKH, dan pencairan kartu prakerja, kami bakal mengajak kalian semua untuk melihat perbedaan antara talang air rakitan dengan gulit trapesium untuk sistem NFT hidroponik. Nah, sebelum menonton video ini, saya mengimbau agar jangan mudah tergoda dengan status bijak di media sosial. Sebab, semua orang bisa menulis kata hahaha tanpa ketawa, dan mungkin saja dia menulis kata I love you tanpa perasaan. Bucin. Nah sahabat, dalam berhidroponik kita bakal diperkenalkan beberapa sistem budidaya pada tanaman. Salah satunya adalah sistem NFT. NFT merupakan singkatan dari Nutrient Film Technique. Artinya penyaluran air nutrisi pada wadah yang menurun atau miring, sehingga tanaman mendapatkan suplai nutrisi melalui aliran air yang tersirkulasi. Adapun wadah yang digunakan adalah talang air maupun gulit trapesium. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, namun terdapat beberapa perbedaan jika sahabat telah mempraktekkan budidaya tanaman hidroponik menggunakan kedua media tersebut. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya dari gulit trapesium. Gulit trapesium merupakan jenis talang yang khusus digunakan untuk berhidroponik. Memiliki spesifikasi: pertama, mempunyai ketebalan 1,7 mm dan terbuat dari bahan PVC yang dilapisi anti UV sehingga diperkirakan dapat awet digunakan selama lebih 8 tahun. Kemudian dilengkapi dengan penutup bawah dan saluran pembuangan serta joiner sebagai penyambung tiap gulit, tanpa khawatir air bakal keluar dari sela-sela sambungan. Berikutnya, pada penutup bagian atas bisa dibuka sehingga memudahkan saat dibersihkan. Dan terakhir, di dasar gulit terdapat garis-garis yang berombak, sehingga penyebaran aliran air merata di dasar gulit dan tanaman dipastikan mendapatkan suplai air nutrisi secara bersamaan. Sedangkan talang air yang digunakan berhidroponik merupakan bahan yang biasa digunakan sebagai penyalur air hujan dalam kompleks perumahan. Sehingga kehadiran talang air ini dalam sistem hidroponik hanyalah bagian dari rekayasa sistem yang mengalami desain atau perakitan tertentu agar dapat digunakan untuk budidaya tanaman hidroponik. Beberapa di antaranya adalah: pertama, bagian atas talang merupakan sisi kanan dan kiri talang yang telah dibelah kemudian disatukan menggunakan perekat. Kemudian
Pada bagian penutup depan dan belakang menggunakan bagian talang lain yang tidak terpakai. Selanjutnya, bagian pembuangan disatukan dengan pipa ukuran 1/2 inci yang lebih dulu dilubangi menggunakan hole saw. Selanjutnya, karena mengalami perakitan, sangat memungkinkan terdapat air yang menetes di sela-sela sambungan, maka diperlukan penanganan ekstra bila mengalami hal ini. Dan terakhir, hal paling mendasar ialah jarak kiri dan kanan talang ini agak lebar, kemudian tidak disertai dengan garis-garis yang berombak seperti adanya guli trapesium, sehingga air yang mengalir melalui talang ini tidak mengenai keseluruhan permukaan talang. Hal ini mengakibatkan ada beberapa tanaman yang kering. Nah, cara sederhana yang kami taktisi menangani hal ini ialah mengganjal bagian bawah talang dengan batu atau sebuah kayu. Nah sahabat, antara guli trapesium dan talang air mempunyai fungsi yang sama. Namun, karena didesain khusus berhidroponik, maka guli trapesium lebih unggul. Tetapi hal ini tergantung dari sahabat lagi. Mau pilih yang mana, disesuaikan dengan kenyamanan termasuk masalah budget. Jika kalian ingin yang instan, silakan pilih guli trapesium dan didukung dengan budget yang bagus. Akan tetapi, jika kalian sabar dan meluangkan waktu sedikit mengutak-atik dengan penuh kreativitas, maka pilihlah talang air. Saya masih memilih menggunakan talang air dibandingkan dengan guli trapesium. Itu sebabnya di kebun kami didominasi dengan sistem NFT menggunakan talang air. Sebab harga talang air termasuk mudah dijangkau, khususnya di kota Palu. Harga per batang dengan ukuran 4 meter adalah Rp65.000. Sedangkan harga guli trapesium adalah itu pun belum di luar ongkos kirimnya. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menonton tayangan ini. Semoga ada manfaatnya. Jika kalian suka silakan like, bila bermanfaat silakan share, dan ingin berlangganan silakan subscribe serta tinggalkan jejak di kolom komentar. Saya Iqbal bersama tim redaksi yang bertugas mohon pamit dari layar tancap Anda. Cetak foto ukuran lapangan bola.